Atlet menembak terkenal Chu Qing. Setelah meraih juara, terdeteksi menggunakan obat terlarang. Prestasinya dibatalkan. Dilarang seumur hidup untuk mengikuti kompetisi menembak. Ayah, aku tidak menggunakan doping. Kenapa bahkan kamu tidak percaya padaku? Tentu saja aku tahu kamu tidak menggunakan doping. Karena itu sebenarnya bukan doping sama sekali. Melainkan cairan rekayasa genetik yang telah aku teliti selama 19 tahun. Dengan penuh perhatian. Hahaha. Kamu yang melakukan kecurangan. Ayah, kamu jelas tahu seberapa ingin aku meraih juara. Aku berlatih dengan sangat keras setiap hari. Latihan. Dengan bakatmu, berlatih seumur hidup pun hanya akan menghasilkan orang biasa. Kamu bisa meraih juara semua berkat cairan genetik yang aku buat. Dengan kamu sebagai papan iklan hidup ini, nanti aku tidak hanya menjadi juara tembak. Ayah dari Chu Qing. Saya adalah ilmuwan yang terkenal dalam bidang biologi. Hahaha. Kamu benar-benar gila. Kamu menggunakan mimpi putermu seumur hidup untuk melakukan eksperimen. Ayah. Mengapa? Mengapa sebenarnya? Sudahlah. Aku akan pergi menemui General Manager Lu dari perusahaan Yangshi Biotech. Asalkan mereka berinvestasi untuk produksi massal. Hari-hari ke depan akan penuh dengan kemewahan dan kekayaan. Tidak ada yang lebih baik daripada berapa banyak juara yang kamu dapatkan. Kamu jangan harap. Aku tidak akan pergi denganmu meskipun harus mati. Anakku yang baik. Kamu tidak tahu. Obat ini harus terus diminum setiap 12 jam. Jika tidak, hidup ini lebih buruk daripada mati. Hahaha. Apakah memilih hidup yang lebih buruk dari mati? Atau menjadi putri yang baik bagi ayah? Terserah kamu saja. Hahaha. Aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Hidupku adalah milikku sendiri. Tentu saja aku tahu kamu tidak punya ruang untuk berputar. Apa yang kamu ambil kembali tergantung pada cairan modifikasi baruku. Benda ini harus kamu konsumsi dalam waktu 12 jam. Kalau tidak, aku akan mati. Apa? Ini aku. Aku terlahir kembali. Aku ingat aku di kamar mandi. Kenapa aku di sini? Dan menjadi anak berusia 9 tahun. Xiaolan. Jangan bermain di sini. Akan berbahaya. Xiaolan, kamu kenal aku. Apakah kamu ayahku? Apakah ada ayah seperti kamu? Membiarkan anak sendiri bermain di tempat sampah yang sangat berbahaya ini sangat berbahaya. Ayah, hahaha. Lau yang sudah jadi ayah. Hahaha, ayo Xiaolan. Duduk. Kamu tinggal di sini. Haha. Walaupun kecil, burung gereja lengkap dengan organ dalamnya. Duduk. Si kecil Lan sangat kurus dan malang. Lau yang adalah ayah. Melindungi si kecil Lan. Bulan purnama, keluarga berkumpul kembali. Terima kasih, Lau Yang. Lau yang adalah ayah. Merawat Xiaolan adalah tanggung jawab. Menggunakan gelas tinggi untuk minuman juga menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab. Sebelum Lau yang menjadi bodoh. Sebenarnya seperti apa dia? Chu Qing menggunakan cara apapun untuk meraih juara dengan mengonsumsi barang terlarang. Setelah itu,
Dia tidak bisa menanggung konsekuensinya. Lemah pada dirinya sendiri. Semua ini karena saya, sebagai ayah, terlalu memanjakannya. Itulah yang membuatnya menjadi orang yang sombong dan lemah seperti ini. Sebagai kompensasi, saya akan memimpin laboratorium secara langsung untuk melakukan penelitian terhadap jenazah Chu Qing, menyelidiki rahasia pencapaian dalam karir menembaknya. Penelitian terhadap jenazah saya. Chu Zishan, apakah kamu ingin mengubah saya menjadi abu? Saya telah berlatih selama 19 tahun, tanpa henti. Segala sesuatu yang saya korbankan untuk meraih impian. Semua telah kau rusakkan. Bahkan setelah aku mati pun kau tidak akan melepaskanku. Xiaolan, jangan menangis, lihat ayah. Ham. Hehe, ham. Ham. Hei. Terima kasih. Lao Yang. Terima kasih. Hehe, sama-sama. Pak yang akan mengantar Xiaolan ke sekolah besok. Xiaolan harus berpikir saat belajar. Pak yang sudah tidak berpikir lagi. Kamu antar aku ke sekolah. Kamu kan tidak punya uang. Hehe. Pak yang menggunakan semua tabungan dari mengumpulkan barang bekas untuk mengantar aku ke sekolah. Aku pasti akan membalas budi baiknya. Guru Xiaolan pasti akan belajar dengan baik. Ah, sudahlah. Setelah urusan selesai, cepat pulang ya. Yang Xiaolan pergi ke kelas. Kamu, ham. Terima kasih. Ayahnya adalah pemulung. Orang sekelas ini tidak pantas bersekolah di tempat yang diinvestasikan ayahku. Sungguh merendahkan derajat keluarga Zhao kami. Zhao Mingming, kamu mau ngapain? Tak kusangka aku, Chu Qing, hidup kembali. Justru berakhir dengan nasib yang menyedihkan ini. Kau yang telah menyelamatkan nyawaku, dan juga membiayai pendidikanku. Aku juga harus membantunya mengurangi beban. Ham. Yang Xiaolan, apakah kamu tahu betapa kerutnya wajahmu? Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Ayo, kembalikan. Ayahku pernah bilang, naga lahir naga, Phoenix lahir Phoenix. Anak tikus akan menggali lubang. Yang Xiaolan, ayahmu adalah seorang pengumpul barang bekas. Memang kamu orang yang suka mengumpulkan barang bekas. Ayo, rebut saja, nanti aku kembalikan padamu. Hei. Yang paling aku benci adalah kalian, orang kelas bawah. Ingat itu. Mulai hari ini, kalau aku lihat lagi kalian mengumpulkan barang bekas ini, aku akan membuangmu bersama sampah ini dari sekolah. HMPH. Ingat baik-baik. Yang Xiaolan, ingat baik-baik. Ingat apa? Kalau kau menggangguku, kau pasti akan menyesal. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa ayahku. Apa urusanmu dengan ayahmu? Kau tahu siapa aku. Yang Xiaolan sudah mengganggu teman sekelasnya di hari pertama sekolah. Yang benar, yang salah juga ikut terpengaruh. Kalau kamu tidak mau sekolah, ya sudah, pulang saja ikut ayahmu mengumpulkan barang bekas. Apa salahnya mengumpulkan barang bekas? Kami dengan bangga mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Sedangkan kamu memegang pekerjaan sebagai guru, tapi melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Orang itu Xiao Ming. Ayah Ming adalah bos besar klub menembak. Bos besar. Lapangan sekolah kami semuanya disumbangkan oleh ayahnya. Bahkan kepala sekolah pun harus mengandalkan ayahnya. Kamu pergi mengganggu Xiao Ming Ming. Mencari masalah sendiri. Dia yang mengganggu saya. HMPH, dia mengganggu kamu. Dia mengganggu kamu. Dia membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Ayah, kamu harus membela aku.
Yang Xiaolan, aku bilang padamu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja setelah kamu memukul anakku. Ayahmu sudah datang, kan? Tunggu sebentar, kamu dan ayahmu harus berlutut di tanah. Sembah anakku dan minta maaf. Aku akan memaafkan dan bilang pada guru untuk melupakan ini. Kalau tidak, kamu akan dikeluarkan. Jangan. Jangan pecat Xiaolan. Jangan pecat Xiaolan. Aku mau berlututkah? Itu baru benar. Orang yang tahu waktu adalah orang bijak. Pak Zhao baik hati. Hanya minta maaf saja sudah cukup. Cepat, manfaatkan kesempatan ini. Berlututlah, cepat berlutut. Laoyang. Kami tidak akan. Kamu adalah masih dari klub menembak. Cemburu itu tidak ada gunanya. Anakku nanti akan jadi juara menembak. Dia adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Kalau kamu bersujud dengan keras dan membuat anakku senang, aku akan mempertimbangkan. Biarkan ayahmu datang ke klubku untuk mengambil botol hahaha. Hahaha, masih ada orang tua yang pandangannya begitu salah. Itu benar-benar menunjukkan bahwa yang di atas tidak benar, yang di bawah pun jadi miring. Aku rasa kamu tidak bisa mendidik anak dengan baik. Juga tidak bisa melahirkan penembak yang hebat. Kamu. Bagaimana kalau kita adu keterampilan menembak? Jika kamu kalah, kamu dan ayahmu harus berlutut di depan anakku dan meminta maaf. Dan secara sukarela keluar dari sekolah. Ini kamu yang bilang. Tempatmu juga biasa saja. Anak kecil tidak perlu berpura-pura hebat. Kalau kamu kalah, harus sujud dan mengakui kesalahan di depan anakku. Ngapain terburu-buru? Siapa yang kalah siapa yang menang belum tentu. Kalian satu persatu atau semua sekaligus? Atau semua orang bersama-sama? Xiaolan, aku minta maaf padanya. Jangan. Tenang saja, Laoyang. Saya bisa. Usia tidak besar, tapi omongannya besar. Kalau begitu, saya tunggu kamu minta maaf di depan anak saya. Jangan banyak bicara, ambil senjatanya. Saya yang mulai atau kalian semua bersama-sama? Saya akan bertanding denganmu. Satu tembakan saja bisa membuatmu mengerti apa yang disebut tembakan yang sebenarnya. Agar kamu tidak membuang-buang peluru Tuan Zhao kita. Ini adalah jenderal kuat di bawahku. Yang Xiaolan, kamu pasti kalah. Hehehehe. Silakan. Sudah datang. 8 ring, teriak. Wow. Hebat sekali. Tembakan ini adalah hasil latihan saya selama 10 tahun. Kamu baru berumur 9 tahun. Anak kecil, kamu pasti kalah. Lihat baik-baik. Diam. Wow, gadis ini di usia sekecil ini benar-benar luar biasa. Dia adalah jenius menembak. Astaga, ini terlalu keren. Apa? 10 poin. Hehe. Di usia 9 tahun, langsung dapat 10 poin. Kamu adalah jenius menembak. Dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan klub menembak kami. Saya menyediakan platform agar kamu bisa mendapatkan nama dan keuntungan. Bagaimana? Siapa yang peduli dengan platform jelekmu? Laoyang, kita pergi.
Huh. Aduh. Jenius seperti ini jatuh ke tangan ayah bodoh itu. Hanya akan terbuang. MPH. Hanya dengan menyerahkannya padaku, nilai maksimalnya bisa terwujud. Hem. Ini apa? Ini untukku. Xiaolan hebat. Kita senang dengan kue ini. Laoyang, apakah ini untuk merayakanku? Ayah, medali emas. Apa salahnya mendapatkan yang pertama? Aku sudah melatihmu selama bertahun-tahun. Mendapatkan yang pertama seharusnya adalah hal yang wajar. Terima kasih, Laoyang. Kue angsa hitam yang enak. Berikan kepada Xiaolan, Xiaolan mau makan. Xiaolan hebat, hehe. Laoyang punya kesadaran untuk merayakan. Tahu tentang kue angsa hitam. Dia seharusnya memiliki kualitas hidup yang baik sebelumnya. Orang normal. Apa yang sebenarnya terjadi yang mempengaruhi kecerdasannya? Xiaolan. Meniup lilin itu baik. Laoyang adalah orang baik. Saya harus membuat Laoyang kembali normal. Kembali ke kehidupannya yang normal sebelumnya. Hehehe, Saya ingin bergabung dengan klub menembak. Semua sudah diingat, kan? Ingat? Ingat. Ini adalah dewa kekayaan klub kita. Nanti bicara harus lebih sopannya. Mengapa? Hei, Tuan Zhao, dia ada di sini. Hehe. Selamat datang. Selamat datang, sambutan hangat, sambutan hangat, sambutan hangat, selamat datang, selamat datang. Mengapa? Sambutan hangat untuk yang Xiaolan. Bergabunglah dengan klub menembak Sheng Hong. Hahaha. Pintu kuil tidak besar. Pamerannya cukup megah. Hei, itu benar. Bagaimana mungkin kami mengabaikanmu? Hahaha. Silakan ke sini. Silakan. Haha. Langsung saja. Saya mau angka ini untuk setahun. Meskipun dia adalah jenius berusia 9 tahun yang belum terlatih. Tapi siapa yang tahu apakah dia akan menjadi seperti Zhang Zongying di masa depan. Tawaran yang sangat tinggi seperti singa membuka mulut. Meskipun dia bilang saya harus menandatangani. Saya juga harus mencari tahu kemampuannya. Baiklah, tidak masalah. Tapi sebelum menandatangani kontrak, kamu harus membiarkan saya melihat kemampuanmu lagi. Tidak masalah, kan? Baiklah. Oke. Kemampuanmu pasti ada, perhatikan baik-baik. Ho. Oh. Kecenderungan menggunakan stapler itu muncul setelah dia berusia 16 tahun. Kebiasaan menatap ke atas adalah dia. Ekspresi mikro saat wawancara media setelah meraih juara. Itu. Gadis berusia 9 tahun ini bagaimana bisa mirip dengan Chu Qing? Zhao Fei. Kecuali, dia adalah Yao Qing. Apakah cairan rekayasa genetik ini menyebabkan semacam kelahiran kembali? Hahaha.
Zhao Youqian membawanya untuk bertemu saya segera. Hahaha. Hehehe. Ayo, Xiaolan, teman kecil. Harga silakan Anda isi sesuka hati. Hehehe. Tunggu, kontraknya salah. Dia baru 9 tahun, dia bahkan bisa membaca kontrak. Saya ingin menandatangani kontrak dengan klub tembak Anda. Mengapa badan kontraknya adalah lembaga penelitian Shanyuan? Aduh. Ini tidak benar. Anda bisa menandatangani saja. Ini adalah perusahaan saya yang lain. Semua ini milik saya. Tidak apa-apa, silakan tanda tangan saja. Siapa di belakang lembaga penelitian ini? Tak ada yang lain lagi. Hahaha. Tak perlu bilang, kan? Percaya nggak? Hari ini juga. Aku akan mendaftar ke klub kamu. Biar kamu nggak bisa lagi berprestasi. Aku bilang. Orang yang benar-benar mau tanda tangan kamu ada di dalam sana. Masuk sendiri dan bicaralah dengannya. Masuk. Senang bertemu, anak kecil. Paman, nama saya Xiaolan, apakah kamu mengenal saya? Tentu saja saya mengenalmu. Gadis jenius yang terkenal setelah satu pertempuran, Yang Xiaolan. Apakah kamu mau bergabung dengan klub saya? Perlu diketahui, ya, klub saya memang telah melahirkan banyak jenius desain. Hanya klub jenius yang bisa lebih baik dalam mengembangkan jenius. Benarkah? Paman Chu, apakah yang Anda maksud dengan mengembangkan jenius? Bukanlah putri Anda yang bunuh diri itu. Sangat menyedihkan. Hahaha. Jangan berpura-pura. Chouki. Paman Chu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Gerakan menekan senjata, dan tatapanmu yang angkuh itu. Kamu adalah Chu King. Tidak ada gadis jenius yang mabuk. Kamu adalah objek eksperimennya. Chu King, meskipun tubuhmu sudah mati, tetapi kesadaranmu, atau bisa dikatakan, sejenis genetik, hidup kembali dalam diri anak bernama Xiaolan. Lagi. Demensia yang Li Jun. Bukan bawaan lahir, melainkan akibat benturan berat di kepala. Tekanan saraf otak, yang menyebabkan pembuluh darah tertekan. Jika tidak diintervensi, tidak ada gunanya. Hanya aku, laboratorium dan tim medis terbaik yang bisa menyelamatkanmu. Bergabunglah denganku dan patuhi semua rencanaku. Jika dia menolak, dia pasti akan mati. Hahaha, hanya bisa melihatnya mati tanpa pengobatan. Atau lebih baik bergabung saja. Baik. Apakah memilih hidup yang lebih buruk dari mati? Atau menjadi putri yang baik bagi ayahnya? Kamu urus saja. Hahaha. Ancamanmu, Chu Qishan, tidak ada gunanya bagiku. Selamat tinggal. Hei, jurnalis Lu. Buatlah berita ini panas sampai mati. Cukup katakan. Lau yang mengumpulkan barang bekas diduga melakukan penahanan ilegal, menyiksa anak jenius. Aku ingin mereka tidak tenang di malam reuni festival pertengahan musim gugur ini. Kacau balau. Pergi. Kalian pergi. Pergi. Permisi, apakah Xiaolan benar-benar kamu temukan di tempat sampah? Mengapa kamu tidak membiarkan Xiaolan menerima pelatihan menembak yang lebih baik? Apa ada kepentingan pribadi dalam mendidik dia? Apakah kamu hidup sendirian tanpa pasangan selama bertahun-tahun? Apakah kamu menganggap Xiaolan sebagai istri muda? Takut dia pergi darimu. Kalian pergi, Tuan Yang. Xiaolan baru berusia 9 tahun ini. Kamu begitu aneh dan tidak sabar, ya? Bukan saya yang tidak sabar. Xiaolan adalah yang saya temukan. Dia adalah putri saya. Aturan di tempat pembuangan sampah. Siapa yang menemukannya, dia yang punya. Xiaolan adalah putri saya.
Saya yang menemukan Xiaolan. Aturan di tempat pembuangan sampah. Hahaha. Apa itu hahaha? Tuan Yang, Anda secara ilegal mengadopsi kami. Kami harus membawa anaknya pergi. Mohon kerjasama. Tidak bisa. Festival pertengahan musim gugur harus berkumpul. Tidak bisa. Xiaolan, Xiaolan, Xiaolan. Xiaolan adalah putriku. Tenang saja, dia tidak akan pergi. Ini karena aku tidak mau pergi. Aku tidak mau meninggalkan ayahku. Sekarang tidak akan, dan juga tidak akan pergi di masa depan. Kalian pulang saja. Lau yang tidak apa-apa. Aku tidak akan pergi. Aturan di tempat sampah. Jika kamu mengambilku, aku adalah milikmu. Aku hanya butuh Xiaolan. Bukan berarti ingin bintang. Mereka untuk apa? Ingin datang. Ini tidak sesuai aturan. Kita harus membawa anak pergi. Xiaolan. Lau yang Xiaolan. Aku punya. Dia, itu Li Jue. Li Jue hilang selama 5 tahun penuh. Zongqing. Aku akhirnya menemukanmu. Segera ke rumah sakit. Keadaan anak kecil berbahaya. Pasien perlu segera menjalani operasi otak. Menghilangkan hematoma yang menyebar. Biaya operasinya sangat tinggi. Memerlukan tanda tangan langsung dari kerabat dekat. Segera panggil orang dewasa di rumahmu. Cari orang dewasa. Aku harus mencari orang dewasa di mana. Hanya aku yang bisa diandalkan oleh Yang Lau. Hari yang penuh keberuntungan untuk reuni saat festival pertengahan musim gugur. Kenapa harus dibuat terlihat begitu jelek? Hah. Tanda tangani saja untuk bergabung dengan klubku. Nanti akan menerima pengawasanku. Uangnya akan langsung masuk. HMPH. Atau menurutmu? Seorang idiot pengumpul sampah. Dan seorang anak liar yang tidak jelas asal-usulnya. Siapa yang akan peduli? Aku ingin membunuh kalian. Sangat mudah. Chu Qishan, kau bermimpi. Bahkan jika aku harus berjuang mati-matian, aku tetap akan menyelamatkan Laoyang. Sekarang berkatmu, media semua mengawasi kita. Kau berani melakukan sesuatu pada kami. Media. Hahaha. Lalu jika aku sekarang mengumumkan kepada media. Genius menembak berusia 9 tahun di depan ini. Adalah Jiking yang baru saja bunuh diri karena skandal. Hahaha. Kamu pikir media akan peduli pada nyawa seorang bodoh? Atau seorang jahat? Kamu cepat bawa dia ke laboratorium. Di sini hanya ada lubang di dalam dan luar. Mengenai orang bodoh ini. Biarkan dia hidup atau mati. Hahaha. Anak kecil, ayahmu sedang setengah sadar. Selalu mengulang dengan bahasa Inggris yang jelas. Code Red. Code Red. Code Red. Tingkat keamanan 7. Lu Hao. Dia pasti bukan pasien dengan kecerdasan rendah. Dia sebenarnya siapa? Apakah kamu tahu tentang Lu Hao? Lu Hao. Lu Zong, apakah orang bodoh ini? Adalah presiden grup yang hilang 5 tahun yang lalu. Yang Li Jun. Saya adalah istri yang Li Jun, Lu Hong. Bagaimana keadaannya? Halo, Lu Zong. Kondisinya kritis. Perlu segera dilakukan operasi otak. Menghilangkan hematoma yang menyebar. Sedang menunggu tanda tangan keluarga. Saya akan menandatangani dengan dokter terbaik dan peralatan terbaik. Harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan. Haha. Kamu adalah anak yang ditemukan Li Jun. Dia terluka karena ingin menyelamatkan kamu. Bukan saya yang melakukannya. Itu orang-orang itu yang ingin membawa saya pergi dengan paksa. Tua. Paman Yang. Saya mengerti. Sekarang ikut saya. Saya tidak mau pergi.
Saya ingin tinggal di sini. Paman Yang. Di sini saya akan mengirim orang untuk menjaga. Di luar penuh dengan media. Tunggu di sini. Hanya akan membuat orang lain terus mengarang cerita tentang istri anak kecil. Aduh, Pak Lu, saya benar-benar tidak menyangka. Kita bertemu di sini. Pak Yang, orang baik pasti dilindungi oleh langit. Pasti akan baik-baik saja. Mengenai gadis kecil ini, dia memang seorang jenius. Layak untuk diteliti lebih lanjut. Siapa tahu kita bisa menghidupkan kembali proyek rekayasa gen yang dulu. Bajingan Chu Xishan. Dia ingin memberitahu Bibi Lu tentang kehidupannya yang baru. Dr. Chu. Suami saya sekarang dalam keadaan tidak menentu. Saya tidak ada mood untuk membicarakan proyek apapun. Tolong pergi. Keluarkan Dr. Chu. Silakan, Tuan Luo. Jika kamu tahu identitas gadis kecil ini, pasti akan ada tambahan investasi untuk saya. Mulai ulang proyek. Kamu setuju kan? Mulai ulang. Dr. Chu, kamu memanggilnya apa? Chu King. Chu King kan sudah meninggal. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Pak Chu, semoga Anda tabah. Saya hanya seorang anak berusia 9 tahun. Bagaimana mungkin saya adalah putri Anda? Keluarkan dokter. Chu, silakan. Karena Pak Lu tidak ada waktu hari ini. Saya akan datang lagi lain kali. Hahaha. Orang gila ini. Masih ingin menggunakan tangan Lu Hong untuk mengontrol saya. Ayo pergi sekarang. Tapi, Paman Yang. Di luar ada begitu banyak wartawan yang mengawasi. Kalau kamu sampai tertangkap lagi, dan diberitakan sebagai istri anak kecil, bagaimana? Kembali ke rumah Yang adalah pilihan yang paling aman untukmu dan Li Jun. Jika ini demi kebaikan Paman Yang, maka aku akan pergi dengan kalian. Ayo pergi. Nyonya sudah sampai di rumah. Perkenalkan secara resmi. Ini adalah anak angkat Tuan Yang Xiaolan. Atur kamar untuk dia. Mulai sekarang Xiaolan akan menjadi putri keluarga Yang. Ya. Karena Li Jun mengakui kamu. Mulai sekarang kamu adalah anak keluarga Yang. Anak keluarga Yang. Dari hari ini, statusmu adalah anak angkat Yang Li Jun. Putri dari grup Yang. Nona Xiaolan. Silakan. Apakah Xiaolan suka yang ini? Besok kita pergi ke sekolah baru, kita harus berpakaian rapi. Bibi Lu, ini terlalu berlebihan. Saya sudah bisa pakai seragam sekolah. Aduh, itu tidak bisa. Sekarang kamu adalah putri keluarga Yang, putri sulung dari grup Yang. Kita tetap harus menjaga martabat yang seharusnya. Sudah beres semua di sekolah Paman Chen. Saya tidak ingin ada yang mengabaikan Xiaolan. Bu tenang saja, kepala sekolah sendiri yang mengatur kelas elit. Dewan sekolah juga sudah memberitahu. Nanti, Xiaolan di sini akan menjadi rumahmu. Paman yang akan sembuh. Nanti, kami akan melindungimu. Semua penderitaan yang dulu telah berlalu. Terima kasih. Haha. Tuan, bakat Nona Xiaolan sungguh luar biasa. Stabilitas dan konsentrasinya jauh melampaui teman-teman sebayanya. Tidak hanya biasa saja. Ini adalah tingkat juara dunia. Anak-anak keluarga yang memang yang terbaik. Ya, ajar dengan baik. Tapi jangan terlalu memaksakan. Keamanan Xiaolan adalah yang utama. Baik. Saya dapat 10 poin lagi kali ini. Bagus sekali. Pasti capek ya. Istirahatlah. Saya akan minta seseorang untuk membawakan jus untukmu. Saya pergi menerima telepon, kamu istirahat sebentar. Chu Zishan, saya sudah bilang saya tidak tertarik dengan proyek jeniusmu itu. Kamu bilang apa? Ada apa dengan Bibi Lu? Siapa yang menelepon?
Tidak apa-apa, hanya urusan kecil di perusahaan. Aku keluar sebentar. Su Zishan, kamu mau apa lagi? Bos Luo, jangan marah dulu. Aku juga demi kebaikan Xiaolan. Lebih dari itu, demi grup yang baik. Jangan banyak bicara. Kamu bilang dulu bahwa Xiaolan pernah mencuri barang dari teman sekelasnya. Dan bukti bahwa dia pernah membuli teman sekelas. Lalu kamu juga bilang aku mengadopsinya adalah seperti mengundang serigala masuk rumah. Su Zishan, kamu terlalu keji. Hanya demi menghidupkan kembali proyek, kamu malah menuduh seorang anak. Apakah itu tuduhan? Presiden Lu pasti punya cara sendiri. Seorang anak liar yang tumbuh di tempat sampah. Tiba-tiba menjadi pewaris grup yang... Hahaha. Festival pertengahan musim gugur sudah dekat, kan? Saat itu, tamu-tamu akan berkumpul di rumah Yang. Kamu bilang, bagaimana jika orang luar tahu bahwa yang mengadopsi anak liar seperti ini sebagai pewaris? Aduh, sepertinya kerangka keluarga yang tidak akan terlihat bagus lagi. Kamu mengancamku. Hai, Pak Lu. Kamu bilang kalian bukan keluarga dekat. Mengapa harus membuat semuanya jadi sulit karena seorang anak? Kalau mau, berikan anak itu padaku. Atau kamu tinggal menunggu di pesta keluarga saat festival pertengahan musim gugur. Melihat Yang Yu yang kamu cintai dan keluarga yang bersama-sama. Mencintai kamu sepenuh hati. Hahaha. Bibi Lu, wajah Anda tidak terlalu baik. Tidak apa-apa, hanya sedikit masalah. Bibi Lu, cepat makanlah. Semua ini adalah makanan kesukaanmu. Tidak bisa. Saya tidak boleh membiarkan orang gila itu menghancurkan Xiaolan. Saya harus melindunginya. Bibi Lu, apakah itu Su Zishan? Bagaimana kamu tahu? Saat kamu menelepon tadi pagi, aku mendengarnya. Apakah dia lagi mengancammu dengan aku? Dia bilang kamu dulu pernah membuli teman di sekolah. Juga bilang aku mengadopsimu adalah seperti mengundang serigala masuk rumah. Mengancamku kalau tidak menyerahkanmu padanya saat makan malam perayaan tengah bulan. Dia akan mengumumkan bukti-bukti itu di acara makan malam. Membuat keluarga yang kehilangan nama baik. Aun Lu, apakah kamu percaya? Tentu saja tidak percaya. Su Zishan itu gila. Dulu dia memaksa putri juara dunianya bunuh diri. Siapa yang tahu? Dia akan mengarang kata-kata gila apa demi tujuannya. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Karena dia ingin bermain di pesta tengah musim gugur. Mari kita temani dia bermain dengan baik. Xiaolan, kamu ingin melakukan apa? Chu Zishan, di kehidupan sebelumnya, kamu menghancurkan hidupku dengan cairan modifikasi genetik. Di kehidupan ini, kamu masih ingin mengulang kesalahan yang sama dan menghancurkan Xiaolan. Menghancurkan rumah yang diberikan oleh Lao Yan dan Bibi Lu kepadaku. Mimpi. Aku akan membela semua keadilan untuk Lao Yan dan Chu Qing. Halo. Sudah datang ya? Wow, benar-benar bagus ya. Tuan Lu. Nona Xiaolan benar-benar memiliki pesona yang luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Zhang. Halo, Paman Zhang. Ayah, lihat itu, Yang Xiaolan yang mengumpulkan sampah. Dia kenapa bisa berpakaian begitu bagus? Dan apa-apaan itu? Kak, bukankah ayahnya hanya seorang bodoh? SHH. Kecil, cepat tutup mulutmu. Ini adalah rumah keluarga yang identitasnya sekarang sudah berbeda. Jenderal, harap tenang. Harap tenang. Pertunjukan baru saja dimulai. Jangan lupakan rencana kita. Semua harap tenang sebentar. Pada saat perayaan reuni Mid-Autumn ini, Ibu memiliki beberapa kata hati yang ingin disampaikan kepada semua orang. Tuan Lu. Sebelum Bapak menyampaikan pidatonya, saya sebagai teman lama Bapak yang
Dan juga tentang hal-hal terkait anak angkat Bapak ini. Saya merasa perlu memberitahu semua orang agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian yang tidak adil. Agar keluarga yang tidak terjebak dan mengalami kerugian yang tidak semestinya. Dokter Chu, harap perhatikan kata-katamu. Hari ini adalah pesta tengah bulan keluarga Yang. Saya melakukan ini semuanya demi grup Yang. Untuk kepentingan Anda. Semua. Yang Xiaolan, yang dipandang sebagai permata oleh Direktur Lu. Tidak seperti yang orang lihat, dia tidak sebegitu polos dan tak bersalah. Direktur Zhao bisa membuktikan. HMPH. Di usianya yang masih muda, dia sudah berperilaku buruk dan menindas yang lemah. Orang seperti itu pantas menjadi pewaris keluarga Yang. Astaga, anak liar yang keluar dari tempat sampah. Tidak heran kalau dia terlihat sangat kekanak-kanakan. Ternyata ayam liar ingin jadi burung phoenix. HMPH, benar. Dia dulu sering mengganggu orang di sekolah. Bahkan mencuri barang saya. Dia hanya seorang pemulung. Kotor sekali, benar. Apa yang dikatakan dokter? Chu tidak salah. Anak saya bisa bersaksi. Dia yang Xiaolan sama sekali tidak pantas berada di sini. Ibumu jangan marah. Paman Cuci, Paman Zhao Youqian, Zhao Mingming. Teman-teman, kalian sudah selesai bicara. Hahaha. Kenapa si kecil terungkap kebenarannya? Tidak ada yang bisa dikatakan lagi, kan? Hahaha tidak. Aku hanya merasa kalian sangat lucu. Mengatakan aku mengganggu teman sekelas. Cuma asal ngomong saja. Chu Qishan, ini semua karena kehabisan akalmu. Hanya bisa pakai cara fitnah yang kotor seperti ini. Zhao Youqian. Anakmu Zhao Mingming suka berlaku kasar di sekolah. Saat dia menindihku di dalam ember kotor. Kenapa kamu tidak bilang dia berperilaku buruk? Karena ingin menyenangkan Chu Xishan. Saat memaksa ayah angkatku berlutut. Di mana lagi pandangan duniamu? Sekarang berubah menjadi saksi. Kamu juga pantas. Chu Xishan, kamu benar-benar melakukan ini demi Yang Shihao? Atau demi menghidupkan kembali Yang dilakukan pada putri kandungmu, Chu Qing? Hingga akhirnya dia kehilangan nama baik. Dan bunuh diri. Ini eksperimen rekayasa genetik, ya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Ah, dia yang menyebabkan kematian saya, Yang Xiaolan. Ini adalah putri sulung dari grup Yang. Identitas saya diperoleh dengan tulus oleh ayah saya, Yang Li Jun. Diberikan dengan cinta dan kepercayaan oleh ibu saya, Lu Hong. Bukan sesuatu yang bisa dirampas. Hanya dengan satu fitnah dari kalian para badut. Saya berdiri di sini mewakili keluarga Yang. Siapapun yang berani mencemarkan nama baik keluarga Yang, mencemarkan nama baik keluargaku, akan menjadi musuh keluarga Yang. Ini adalah harapan untuk berkumpul kembali dengan semua yang hadir, menghargai hubungan keluarga, berhadapan dengan orang-orang terhormat. Petugas keamanan, silakan usir tamu-tamu yang sengaja merusak pesta ini. Tamu yang mencemarkan nama baik putri saya, segera pergi. Kamu. Tunggu saja. Tidak salah lagi, dia adalah putri keluarga Yang. Lu Zong, putri angkat Anda ini benar-benar luar biasa. Masa depannya tidak terbatas. Lu Zong, Nona Xiaolan, bapak yang kondisinya sangat stabil. Pembuluh darah di otaknya sudah dibersihkan secara menyeluruh, meskipun keadaan sadar belum pasti. Tapi secara keseluruhan tanda-tanda vital stabil. Ini adalah tanda yang baik. Reuni saat festival pertengahan musim gugur adalah pertanda baik. Li Jun dan Xiaolan hari ini sangat hebat. Kamu harus segera bangun. Lihat betapa hebatnya anak ini. Pak Yang. Ayah. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Aku dan ibu menunggu kamu pulang untuk berkumpul. Ah, Xiaolan, apakah kamu melihatnya? Apakah jari Li Jun bergerak sedikit? Bergerak? Benar-benar bergerak, dokter. Tuan Yang. Tuan Yang Li Jing. Apakah kamu bisa mendengar aku berbicara? Li Jun, ayah Yang Lao. Cepat lihat aku. Aku Xiaolan. Maafkan aku. Sudah membuat kalian khawatir. Senang kamu sudah sadar. Ah.
Xiaolan sangat kurus dan menyedihkan. Pak Yang melindungi Xiaolan. Pak Yang, terima kasih. Xiaolan adalah putriku, Xiaolan. Pak Yang, Xiaolan. Pak Yang. Tentu. Sampah tetaplah sampah. Zhao Qian'ah. Lihatlah apa yang kamu dan anak bodohmu lakukan. Bukan malah menghancurkan orang hina itu. Justru membuat dia semakin terkenal. Dr. Chu, ini jangan salahkan aku. Siapa sangka gadis kecil itu begitu hebat. Mulutnya seperti pisau. Selain itu, sepertinya Yang Li Jun sudah sadar. Sudah sadar, lalu apa? Seorang yang baru saja menjalani operasi otak. Seorang yang sombong dan percaya diri. Gadis kecil itu mengira dia sudah menang. Saja, pertandingan seru. Baru saja dimulai. Ayah, aku takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhao Youqian. Apakah kamu ingin? Menebus kesalahan. Apakah Anda ingin menyelamatkan klub Anda bahkan? Naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dokter. Chu. Anda perintahkan. Yang Li Jun baru saja bangun. Tubuhnya sangat lemah. Dia membutuhkan cairan nutrisi khusus untuk bertahan. Saya membutuhkan Anda. Manfaatkan identitas Anda yang masih bisa mengakses logistik dari Yang Jia Manor. Bantu saya masukkan ini. Tanpa sepengetahuan siapapun ke dalam obatnya. Apa ini? Dr. Chu, ini pembunuhan. Diam. Ini bukan racun. Ini membuatnya tertidur. Seperti orang bodoh yang sejati. Obat tidur untuk hidup selamanya. Hahaha, tunggu sampai dia benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Lu Hong tidak sempat memikirkan dirinya sendiri. Grup Yang dan makhluk kecil itu akan sepenuhnya menjadi milik kita. HMPH. Saat itu aku akan membuat keluarga Zhao menjadi keluarga kaya baru. Kerjakan. Atau tidak dikerjakan. Tuan. Saya akan mendengarkanmu. Bagus. Saya ingin membuat Luo Hong dan monster kecil itu bersatu di hari perayaan pertengahan musim gugur. Hahaha. Zhao Youqian berkata, apa yang ada di dalam botol itu? Kamu membawaku kemana ayahku? Saya juga tidak tahu Nona Xiaolan, tolong ampun. Itu adalah Chu Zishan. Dia yang memaksa saya. Dia memberi saya barang ini. Katanya ini adalah nutrisi agar tuan yang bisa tidur nyenyak. Dia menipu saya. Bangsat itu bilang Chu Zishan juga menyuruhmu melakukan apa lagi? Tidak ada. Saya benar-benar tidak tahu di mana Tuan Yang. Dia hanya bilang saat perayaan pertengahan musim gugur. Agar Tuan yang bisa tidur selamanya. Pergi, dia juga bilang. Kalau Tuan yang dihancurkan, biarkan aku, keluarga Zhao, meroket dan berkembang. Iya, aku terlalu bodoh. Aku bukan manusia. Tuan Lu, Nona Lan. Tolonglah aku. Ahahaha. Tolong aku. Kamu ini binatang yang gila dan kejam. Dosa dari kehidupan sebelumnya membunuhku. Masih ingin membunuh keluarga saya di kehidupan ini. Aku akan membalas dendam darah dengan darah. Ibu, cepat lapor polisi. Segera kendalikan. Zhao Youqian, barang ini adalah bukti kuat. Selain itu, periksa semua staf di taman. Bila Chu Zishan. Dia pasti tidak hanya menargetkan Zhao Youqian. Pengurus mengikuti apa yang dikatakan Nona. Bodoh. Ini semua bisa tertangkap. Halo. Chu Zishan,
kaki tanganmu. Zhao Youqian, bahkan botol nutrisi itu ada di tanganku. Bukti kuat tak terbantahkan. Inspektur segera datang. Kamu selesai? Serahkan yang lau sekarang. Aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Hahaha. Lu Hao. Kamu pikir menangkap Zhao Youqian bisa menakutiku? Naif. Kamu pikir aku hanya punya cara ini? Sekarang, pertunjukan baru saja dimulai. HMPH. Tebak. Di mana harta karunmu, Xiaolan, dan suamimu malam ini? Malam ini mereka akan berada di mana? Xiaolan. Xiaolan, kamu di mana? Ibu, aku akan pergi mencari Chu Qishan untuk menyelesaikan semuanya. Tunggu aku pulang. Aku. Xiaolan. Kamu anak yang bodoh. Segera cari. Hahaha. Aduh, anak gadisku yang baik, Chu Qing. Ah, sekarang harus panggil kamu yang Xiaolan. HMPH. Kau memang datang. Aku sudah tahu. Tempat kumuh ini sangat berarti bagi kau dan orang bodoh ini. Sangat berarti? Ya. Hahaha. Lepaskan ayahku. Chu Qishan, kau hewan. Apa yang kau lakukan padanya? Jangan tegang, ya. Saya hanya membuatnya tidur lebih nyenyak. Tapi, apakah dia bisa bangun? Tergantung pilihanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ingat tidak? Cairan rekayasa genetik yang paling kamu kenal di kehidupanmu yang lalu. Hahaha, sangat sederhana. Kamu tinggal menyuntikannya. Kembali dengan baik ke sisi ayahmu. Kembali menjadi bahan percobaan dan papan iklan hidupku. Aku akan melepaskan orang bodoh ini. Kalau tidak. Hahaha. Asalkan aku tekan sedikit. Ayah bayiku akan jatuh dari ketinggian puluhan meter. Boom. Hancur menjadi daging lembek. Seperti 5 tahun lalu. Saat aku mendorongnya dari atap gedung grup yang. Seperti yang kulakukan waktu itu. Ahahaha. Itu kamu yang melakukannya. Kamu yang membuatnya jadi seperti itu. Zhu Zishan, aku akan membunuhmu. Ayo yo. Membunuhku hanya dengan pistol latihan itu. Atau dengan bakatmu yang konyol itu. Ayo, tembak saja. Aku ingin lihat. Siapa yang lebih cepat? Kamu yang membidik atau jarimu yang menekan? Saya hitung 3 kata. Jika kamu tidak menyuntiknya, dia akan mati. 1, 2, 3. Zhu Zishan, kamu bermimpi. Kamu mau apa? Bukankah kamu ingin bahan percobaan? Lihat, saya terluka. Bakat hilang. Apakah cairan modifikasi genmu masih bisa mengendalikan orang yang tidak berguna? Dr. Chu, eksperimenmu gagal lagi. Hahaha, kamu. Kau monster ini. Pergilah mati. Masuk neraka bersama idiot ini. Kau masuk neraka bersama idiot ini. Apa? Karir gagal. Kalian semua pergi mati saja. Benar. Atur posisi kiri aman. Rekam dengan baik. Hahaha. Ah. Li Jun Xiaolan Chu Zishan. Kamu ini binatang. Jangan gerak, Chu Zishan, segera letakkan senjatamu. 2 tangan memeluk kepala. Ingin menangkapku? Bermimpi. Ini adalah generasi terbaru dari cairan rekayasa genetik. Bahkan jika aku berubah menjadi monster genetik. Aku tidak akan membiarkan kalian menangkapku dan memasukkanku ke penjara. Tidak bisa. Tidak boleh membiarkan orang gila ini berhasil. Tembakan ini untuk Laoyang. Untuk Chu Qing.
Untuk semua kehidupan yang kau hancurkan. Zhu Zishan. Ya. Ah. Ah tidak mungkin. Karya agungku. Zhu Zishan. Karya agungmu dan ambisi kotor NU sampai di sini saja. Lei Jun, Xiao Liang, anak-anak jangan takut ya. Ibu sudah datang. Pengawas sudah datang. Aku juga mau orang gila itu. Ayah, dia melindungiku. Kejadian aneh memang sebuah keajaiban. Tuan yang jatuh dari ketinggian. Kepala mengalami gegar otak, banyak patah tulang. Kepala juga mengalami benturan baru. Namun gerakan perlindungan diri sebelum jatuh sangat mengurangi dampak benturan. Yang lebih penting adalah, benturan kali ini membuka memar yang sebelumnya menekan saraf. Ada harapan besar untuk sepenuhnya memulihkan ingatan. Baik, terima kasih dokter, terima kasih. Lu Hong, Xiao Lan, terima kasih atas kerja keras kalian. Ayah tidak merasa sakit saat makan apel. Asalkan kamu baik-baik saja. Tanganmu masih sakit tidak? Anak bodoh. Jangan lakukan lagi seperti itu di masa depan. Kalau tidak sakit lagi, ayah adalah pahlawan sejati. Turun dari tempat yang sangat tinggi pun tidak apa-apa. Karena aku adalah ayah. Ayah melindungi anak perempuannya. Itu adalah hal yang wajar. Keluarga kita. Selamanya bersama. Selamanya bersama. Hidup yang baru telah dimulai. Percobaan pembunuhan, penculikan, eksperimen manusia ilegal, spionase komersial. Hukum yang menggabungkan beberapa kejahatan. Dia akan menghadapi penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan parol. Akhirnya berlalu. Terima kasih atas kerja kerasmu, pengacara Zhang. Ibu, jangan lengah. Ular berbisa yang dipotong 7 inci. Serangan balasan sebelum mati adalah yang paling mematikan. Seperti barang-barang dari puisi klasik. Bahkan jika masuk penjara, dia mungkin tetap tidak tenang. Jangan khawatir, penjara bukan laboratoriumnya. Dia tidak akan membuat gelombang besar. Sekarang yang paling penting adalah kamu sembuh dengan baik dan belajar dengan baik. Lalu, persiapkan diri untuk menerima hadiah kecil pertama dari ayahmu. Ini sangat berharga. Ayo pegang. Ini dia titip langsung dari ayahmu. Dia bilang, di mana si kecil birunya? Layak mendapatkan hal terbaik di dunia. Yayasan ini didirikan atas namanya. Tapi sepenuhnya dikelola olehmu. Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan perbaikan saraf seperti dia. Terima kasih, ayah. Aku pasti tidak akan mengecewakannya. Jadi, monster kecil itu tidak hanya selamat, tapi juga menjadi pemegang saham besar Diang. Memegang data inti geniku yang jenius. Mengubah penampilan untuk melakukan amal demi nama baik. Baik. Yang Xiaolan, aku akan membuat mereka menderita. Guru Chu. Kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Anda sekarang perlu lebih tenang. Lagi pula, Anda memanggil saya bukan untuk meluapkan emosi, kan? Xiao Ming. Jangan lupa siapa kamu. Dulu di proyek modifikasi jenius, pekerjaan kotor yang dilakukan. HMPH, aku sudah masuk. Apakah kamu pikir kamu bisa terhindar dari semua ini? Di tanganku. Ada bukti langsung. Yang menunjukkan bahwa kamu telah memanipulasi data. Yang mengakibatkan kematian otak sukarelawan. Guru Chu. Hal-hal yang lalu. Mengapa harus dibahas lagi? Apa yang kamu butuhkan aku lakukan. Pertama. Pantau terus fondasi itu untukku. Temukan bukti tentang monster kecil yang Xiaolan. Buat reputasinya hancur di mataku. Kedua, aku ingat. Di data inti proyek jenius waktu itu. Sebagian ada di tanganmu, kan? Manfaatkan kesempatan mereka merekrut sukarelawan dari fondasi itu.
Bawa obat kita. Masuklah. Kau gila. Itu adalah barang yang belum selesai. Ada efek halusinasi dan saraf yang kuat. Bisa mengakibatkan kematian. Justru itu tujuannya. Dan harus besar. Semakin besar semakin baik. Aku ingin seluruh dunia tahu. Yang Xiaolan, yaitu yayasan monster kecil itu menjual obat palsu yang membunuh orang. Aku akan membuatnya hancur dan terkenal buruk. Sedangkan kamu mau ikuti apa kataku? Mau. Hari ini temani aku. Hahaha, pertimbangkanlah. Aku mengerti, Guru Chu. Aku akan mengurusnya dengan baik. Nona Xiaolan, kamu benar-benar muda dan berbakat. Yayasan amal keluarga yang dipercayakan padamu. Kami sangat yakin. Paman Wang, kamu berlebihan pujiannya. Yayasan amal adalah untuk membantu lebih banyak orang seperti ayah saya. Bangun kembali hidup mereka. Keluarga yang akan memastikan setiap dana digunakan secara efektif. Prosesnya terbuka dan transparan. Nona Xiaolan, bagaimana pemulihan luka di lenganmu? Kudengar kamu terluka dalam sebuah kecelakaan. Sungguh sayang sekali. Semoga itu tidak mempengaruhi perkembanganmu dalam menembak. Lagi pula, kamu adalah bakat langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Benar? Bakat menembak Nona Xiaolan. Sungguh menggemparkan. Tapi luka ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lengan sudah hampir pulih. Dokter bilang tidak mempengaruhi fungsi. Hanya soal minat menembak saja. Ada tidak. Masa depan yang adalah fokus utama saya. Ini dia, yang disebut jenius dari keluarga Yang. Nona besar tangannya sudah lumpuh, tapi tetap pura-pura tenang. Pura-pura apa sih? Kalau aku lihat dulu dia. Mungkin cuma keberuntungan semata. Xiao Mingming. Sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kamu masih mengingat kemampuan menembakku. HMPH, jadi bagaimana? Kalau berani, coba tembak 10 poin sekarang. Oh, lupa, tanganmu sudah tidak bisa. Tolong bantu aku mengisi peluru. Nona Xiaolan, gunakan tangan kiri untuk lenganmu. Ini. Sungguh luar biasa. Benar-benar luar biasa. Dengan tangan kiri, 3 tembakan sembarangan. Setiap tembakan hampir mengenai pusat sasaran. Nona Xiaolan. Ini bukan bakat, ya. Kamu. Ini adalah reinkarnasi Dewa Senjata. Keterampilan kecil ini membuat kalian tertawa. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Benar, seperti yayasan. Yang digunakan selalu bahan yang berkualitas. Benar, keluarga yang melakukan segala sesuatu dengan jujur. Segala fitnah dan rencana jahat. Di hadapan kekuatan yang absolut dan kebaikan. Itu semua hanya akan menghina diri sendiri. Pengurus, silakan antar tamu keluar. Terutama untuk dokter. Yo ini. Di masa depan, tidak perlu muncul lagi di acara keluarga Yang. Rencananya berubah. Laksanakan rencana B. Aduh, kamu bagaimana? Ada apa? Tidak apa-apa kan? Anak saya sebelumnya baik-baik saja. Begitu kalian datang dengan pengobatan gratis dari yayasan, kenapa bisa terjadi masalah?
Kalian sebenarnya memberikan racun apa padanya. Membunuh harus membayar nyawa. Bangsat, yayasan kalian menyakiti orang. Lepaskan aku. Apa yang terjadi? Jangan bertindak sembarangan. Apa yang terjadi? Semua orang tenang, menyelamatkan orang lebih penting. Kami akan memberikan penjelasan tentang kebenaran kejadian ini. Kejang. Muntah. Ini bukan gejala efek samping obat perbaikan saraf. Ini adalah racun yang sangat berbahaya. Yao Ming adalah orangnya Chu Zishan. Dr. Wang, cepat, segera kunci lokasi kejadian. Jangan biarkan satupun lolos. Semua obat pemulihan tingkat dewa dihentikan dan disimpan. Berikan pasien ini pertolongan pertama. Lakukan seperti yang saya katakan. Iya, dengarkan Nona Xiaolan. Obat Xiaolan telah melalui pemeriksaan yang ketat. Bagaimana bisa ini? Bukan kecelakaan. Ini adalah racun yang ditaruh Yao Ming. Dia mencampurkan reagen beracun dari Chu Qishan. Hanya ingin membunuh orang. Menjatuhkan keluarga yang... Dr. Yao Ming. Dia masih di luar. Lihat, identitas Li Qiang yang masuk kemarin itu palsu. Dia adalah orangnya dokter Yao Dan. Saat obat ini masuk gudang, kamera pengawas di gudang rusak selama 3 jam. Mengancam nyawa. Saya akan segera menyuruh orang untuk menangkapnya. Tunggu. Menangkapnya sangat mudah, tapi itu belum cukup. Saya ingin membuatnya menunjukkan wajah aslinya, termasuk menangkap Chu Zishan di belakangnya. 2 hal. Pertama, rekam monitor gudang dengan pegawai palsu. Semua bukti mencurigakan dikemas sekaligus. Tim penyelidikan gelombang kedua. Saluran khusus Badan Keamanan. Dengan nama Yayasan Yang. Melaporkan seseorang yang menyemprotkan racun. Tangkap orang di tempat kejadian dan kumpulkan bukti. Mengerti, Nona Xiaolan? Zhong Ming ingin menuduh yayasan yang mencemarkan nama baik. Kalau begitu, biarkan orang di atas yang memeriksa. Biarkan semua orang melihat siapa yang sebenarnya meracuni orang lain. Jangan berpikir bisa lolos begitu saja. Harus ada penjelasan dari kalian. Menggunakan amal sebagai kedok. Kalian akan membayar harganya. Membunuh harus membayar nyawa. Tenanglah. Tenang sedikit. Dengarkan saya. Kami sudah menyelidiki masalah ini. Diam. Departemen Kedokteran bekerja sama dengan kepolisian. Menerima laporan dari ketua Yang Xiaolan. Di sini ada orang yang sengaja meracuni. Sekarang ambil alih lokasi. Semua orang, mohon kerjasamanya. Tidak ada yang boleh pergi. Halo, saya Yang Xiaolan, pengelola Yayasan Yang. Oh, semua bukti ada di sini. Pelaku pencemaran adalah dia, Yao Ming. Dia mencampurkan racun ke dalam obat-obatan amal kami. Bawa Gao Ming pergi. Kalian menangkap saya untuk apa? Tangkap dia, tangkap gadis kecil ini. Gadis kecil ini adalah Chu Qing. Chu Qing tidak mungkin. Dia adalah monster yang meminjam tubuh. Kalian menangkap saya untuk apa? Paman Ju, apakah kamu sudah ketakutan? Bicara omong kosong apa ini? Kakak Chu Qing adalah juara tembak yang bunuh diri. Saya baru 9 tahun. Dia sudah terdesak. Kalau tidak percaya, bisa cari di ponselnya. Pasti ada rekaman percakapan dengan Chu Qishan. Juga ada video bukti racun. Cukup cari saja. Laporan, sudah menemukan satu. Yang Xiaolan. Masih muda tapi tenang dalam situasi kritis. Kamu melakukan dengan sangat baik. Tenang saja, kami ada di sini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Maaf telah membuat kalian semua terkejut. Saya, Yang Xiaolan, menjamin, yayasan akan bertanggung jawab sampai akhir. Uang untuk menyelamatkan orang tidak akan berkurang sedikit pun. Ke depan, obat-obatan kami akan semakin aman. Mohon semua untuk mengawasi. Baik, Nona Yang, kata-katanya bagus. Ming langsung ditangkap di tempat. Barang bukti lengkap. Dan Yang Xiaolan tidak mengalami luka sedikit pun. Bahkan reputasi yayasan ini semakin terkenal. Bodoh Yao Ming ini si bodoh. Bahkan tidak bisa membunuh monster kecil sekalipun.
Tidak bisa. Belum selesai, aku masih punya kartu. Aku masih punya kartu. Dokter. Chu, tenanglah, saat ini sedang puncaknya. Sebelum Yao Ming ditangkap. Apakah barang itu sudah disembunyikan dengan baik? Itu adalah data cadangan. Tentang rekaman kecelakaan di laboratorium yang tahun lalu. Oh, dia bilang disimpan di tempat lama sesuai rencana. Baik, sangat baik. Yang Li Jun, Lu Hong. Dan monster kecil itu. Mengira ini sudah menang. Hahaha, data itu. Itulah yang sebenarnya menjadi keahlianku. Hahaha. Yao Ming sudah mengaku semuanya. Dia bilang itu perintah dari Chu Zishan. Sekarang pasien sudah tidak ada masalah. Reputasi yayasan tidak hanya tidak terpengaruh. Tapi orang-orang juga memuji Nona yang tenang di saat bahaya. Memiliki gaya keluarga yang berkat Xiaolan yang mengubah bahaya menjadi aman. Belum berakhir. Chu Zishan masih bisa mengendalikan segalanya di penjara. Menunjukkan bahwa dia memiliki kaki tangan lain. Kita harus menangkapnya semua sekaligus. Agar dia benar-benar jujur. Kamu bilang harus mencabut akar rumputnya. Rekaman cadangan yang dibicarakan Yao Ming. Seharusnya adalah kartu truf terakhirnya. Jika rekaman itu benar seperti yang dia katakan. Mencatat kejadian di laboratorium tahun lalu. Apakah itu tidak akan sangat merugikan Yang? Jangan takut. Rekamannya itu apa? Kita tidak bisa membiarkan dia mengancam kita. Kita harus mengambil inisiatif. Cari rekamannya. Hancurkan dia sepenuhnya. Lihat apa yang dia miliki untuk melawan kita. Nona Xiaolan. Saya sudah mengatur orang. Dikontrol ketat. Semua orang dan tempat yang berhubungan dengan Chu Zishan. Baik, kita harus memperkuat keamanan di rumah besar. Terutama di kamar ayah. Xiaolan. Kamu juga harus hati-hati. Chu Zishan itu gila. Dia bisa melakukan apa saja. Tenang saja, dia tidak akan bertahan lama. Masukkan rekaman ke dalam ruang kerja yang Li Kun. Biarkan mereka menerima hadiah ini besok pagi. Aku sudah menunggumu lama. Anjing-anjing di Gunung Cuci. Di mana rekaman asli? Serahkan. Di mana rekaman asli? Serahkan. Apa yang kamu omongin? Aku cuma tersesat saja. Tersesat sampai seperti ini. Tersesat sampai ke ruang kerja ayahku. Jangan pura-pura. Serahkan. Berani-beraninya kamu menembak. Membunuh harus dibayar dengan nyawa. Kamu seorang anak berusia 9 tahun. Di mana rekamannya? Apalagi yang dibicarakan Chu Zishan di penjara. Nona besar sedang bertanya padamu, jawab. Video di dalam flashdisk ini sudah diedit oleh Dr. Chu, dikhususkan untuk menjebak dan memfitnah. Dia juga ingin memfitnah Yang Song. Adalah penyebab utama eksperimen ilegal ini. Namun, selama aku mengalami masalah, dia tidak menerima sinyal aman. Video akan otomatis dikirim ke media. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak baik, dia tidak beres. Rencana sudah dimulai, kalian. Tersembunyi di mulut ada kapsul racun. Melihat darah langsung mati. Orang sudah mati. Zishan Chu. Kau hanya punya cara yang sepele seperti ini. Xiaolan. Ayah, kamu sudah sembuh dan bisa turun dari tempat tidur. Ya. Saya baru saja pulih. Sudah mendengar ada orang yang melakukan tindakan kecil. Siapapun yang berani masuk ke ruang kerjaku. Mengganggu wanitaku. Ayah, itu si gila Zishan Chu yang tidak pernah pergi. Dia ingin menjebak. Kecelakaan di laboratorium itu adalah ulahmu sendiri. Jebakan. HMPH. Hanya perjuangan terakhir seorang badut yang melompat. Xiaolan, kamu sudah melakukannya dengan baik. Sisanya serahkan pada papa. Nah, Chu Zishan di penjara masih tidak tenang. Sepertinya dia merasa masa hukumannya terlalu singkat. Tepat sekali. Hutang 5 tahun yang lalu. Juga hutang dia yang menyakitimu dan menyakiti keluarga kita.
Saatnya menyelesaikan semuanya dengan jelas. Pengurus rumah adalah yang pertama. Segera aktifkan rencana keamanan. Dengan segala cara. Matikan sumber cadangan yang disebut Chu Zishan. 2. Hubungi tim pengacara dan jaringan relasi saya. Sebelum fajar. Saya ingin melihat Chu Zishan dipindahkan ke tingkat keamanan tertinggi. Penjara. Ketiga, gali informasi tentang orang ini. Dan semua kemungkinan koneksi di belakangnya. Saya akan menyelidiki sampai ke akar-akarnya. Saya ingin semua orang tahu. Tentang keluarga saya, Yang Li Jun. Akan jadi apa akhirnya? Ya, Tuan. Xiaolan. Istirahatlah. Nanti meskipun langit runtuh, akan ada papa yang melindungi. Anjing gila Chu Zishan ini. Aku akan mematahkan tulang punggungnya sendiri. Terima kasih, Pak. Tapi sebelum mematahkan tulang punggungnya, apakah kita harus melihat hadiah yang dia siapkan dengan baik ini? Mungkin kita bisa memberinya kejutan yang lebih besar. Kejutan. Tuan. Kami telah berhasil memutus sumber pengiriman video. HMPH, Chu Zishan. Kau sudah merencanakan segalanya. Tapi itu hanya memberi kesempatan bagi tim teknis kami, yang hanya berlatih saja. Tuan sudah mengajukan permohonan pemindahan penjara darurat. Dalam 10 menit, Chu Zishan akan dipindahkan ke penjara narapidana berat. Chu Zishan, kamu baik-baik saja merenungkan di dalam penjara. Tunggu. Chu Zishan telah menghabiskan banyak usaha. Apa kita tidak membalas sedikit? Bukankah itu menunjukkan bahwa keluarga yang sangat tidak sopan? Xiaolan, kamu ingin bermain bagaimana? Waktu hampir tiba. Setelah video itu dikirimkan. Keluarga yang akan hancur. HMPH. Duduk yang baik dan tonton berita. Tuan Yang Li Jun, presiden grup Yang, telah diserang oleh orang tak dikenal di rumahnya. Berusaha untuk menjebak dan mencemarkan nama baik. Video sudah diedit dengan baik. Nanti seluruh dunia akan tahu bahwa ini adalah diri sendiri. Karena mereka tidak suka menjadi seperti sungai. Kepiting menenggelamkan mereka. Sementara itu juga dipublikasikan. Ada juga rekaman palsu yang dibuat dengan cermat oleh Chu Zishan. Dengan cara yang keji, menambah hukuman. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Segera akan dipindahkan ke penjara lain. Aku ingin bertemu pengacaraku. Saya akan membalikan keadaan. Balah untuk tidak. Pengacara kamu sudah dicabut lisensinya. Kamu masih ingin bertemu pengacara. Chao King. Yang Li Jun, saya tidak akan membiarkan kalian lolos. Bahkan sebagai hantu pun saya tidak akan membiarkan kalian lolos. Saya tidak akan pernah membiarkan kalian lolos. Kalian tunggu saja. Narapidana berat Chu Zishan terlalu emosional, hingga pingsan. Ayo tangani ini. Situasi seperti ini perlu dibawa ke pusat pertolongan darurat yang memadai. Untuk mendapatkan pertolongan. Begitu serius. Tadi masih berteriak bahwa waktu adalah nyawa. Narapidana berat juga manusia. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Saya dokter. Dengarkan saya, langsung lakukan. Guru Chu. Saya sudah membantu sebisa saya. Sekarang terserah kamu sendiri. Tenang, setelah saya keluar dari kesulitan ini, saya akan merawatmu dengan baik. Kamu dulu jaga dirimu baik-baik, Guru Chu. Ngomong-ngomong, orang yang saya minta kamu atur, seharusnya sudah hampir sampai. Anakku yang tercinta, apakah kamu takut semalam? Semua salah papa yang pemulihannya lambat. Membiarkanmu, anak kecil, berdiri di depan. Aku tidak takut sama sekali. Jika langit runtuh, ada papa yang melindungiku. Aku tidak takut apa-apa.
Nona Xiaolan tenang dalam situasi berbahaya. Memimpin dengan tenang. Sungguh mirip dengan gaya Anda di masa lalu. Hahaha, baiklah. Tak diragukan lagi, dia adalah putri saya, Yang Li Jun. Tak diragukan lagi, dia adalah penerus keluarga Yang. Ibu, ada apa? Li Jun, aku dengar paman kedua datang dari Qingzhou. Aku tidak tahu apa urusannya. Paman kedua, Yang Zhenbang, sudah bertahun-tahun tidak mendengar kabar darinya. Pembagian keuntungan dari keluarga yang tidak pernah terputus. Mengapa tiba-tiba muncul dari Qingzhou? Ayah hilang dan mengalami masalah. Tidak pernah mendengar kakek kedua ini peduli. Datang tanpa diundang pasti ada masalah. Hahaha, Li Jun. Dengar-dengar kamu baru sembuh dari sakit parah. Paman, saya benar-benar terkejut dan senang. Langsung datang tanpa berhenti. Hahaha. Aduh, selama kamu tidak ada di sini, aku sangat khawatir. Paman Lau sangat khawatir. Keluarga yang ada Lu Hong. Aku merasa tenang. Tapi, tidak bisa begitu saja. Lu Hong memang mampu, tapi pada akhirnya. Hahaha. Beberapa hal besar harus kamu tangani sendiri. Ini pasti Xiaolan, kan? Anak yang baik, keluarga yang menganggapmu sebagai bagian dari keluarga. Terima kasih, kakek kedua. Tapi Li Jun, kali ini kamu mengalami masalah. Ada penculikan dan keracunan, membuat kota heboh. Bahkan harga saham grup juga terpengaruh. Di luar sana, ada desas-desus yang mengatakan bahwa pemulihanmu itu bohong. Kau dijadikan boneka oleh gadis kecil ini. Itu kata-kata yang berlebihan. Li Jun sekarang baik-baik saja. Xiaolan bahkan telah melakukan hal besar. Semua itu ulah orang gila Chu Zishan. Hahaha. Chu Zishan memang gila, itu benar. Tapi Lala tidak akan menggigit telur yang tidak retak. Li Jun, bukan karena paman kedua tidak percaya padamu. Tapi demi stabilitas grup, juga untuk menutup mulut orang-orang. Kamu harus menunjukkan sesuatu yang nyata. Untuk membuktikan bahwa pikiranmu benar-benar jernih. Misalnya, tanda tangani kembali perjanjian kuasa saham. Biarkan paman kedua membantumu mengawasi. Paman kedua. Sepertinya tanah dan air Qingzhou membuatmu lupa aturan keluarga Yang. Urusan keluargaku dan saham tidak perlu dicampuri orang luar. Li Jun. Saya ini paman kedua Anda. Bagaimana bisa disebut orang luar? Saya lihat Anda benar-benar terpesona oleh anak haram ini. Pikiran Anda belum sepenuhnya jernih, paman kedua. Kakek kedua, Anda sudah berkata begitu banyak. Apakah itu berarti saya tidak layak? HMPH. Setidaknya Anda masih memiliki sedikit kesadaran diri. Masa depan keluarga Yang, aku sama sekali tidak akan menyerahkan kepada gadis kecil yang asal-usulnya tidak jelas ini. Xiaolan adalah anak angkatku. Aku mengakuinya. Dia adalah putri saya, Yang Li Jun. Saat itu, apa bedanya kamu dengan orang bodoh? Berani bilang dia tidak memanfaatkan saat kamu kehilangan akal sehat untuk mendekati pamannya secara sengaja. Li Jun dan aku menghormati kamu sebagai senior. Tapi itu tidak berarti Yang, urusan rumah tangga bisa kamu kritik sesuka hati. Dulu, ketika Li Jun menghilang, tidak pernah terlihat kebaikanmu, paman kedua, yang peduli pada keluarga yang sedikit pun. Sekarang datang berpura-pura jadi orang baik. Kakek kedua, kamu bilang aku sengaja mendekati papa. Untuk harta keluarga Yang. Apa itu bukan? Tentu saja bukan. Dulu aku terbuang di tempat sampah, tidak memiliki apa-apa. Apa yang bisa Xiaolan dapatkan dariku? Rumah rusak di tempat sampah. Atau ayahku yang bodoh dan bau ini? Aduh, bilang kamu bodoh, apa kamu benar-benar bodoh? Apakah kamu tidak bisa melihat apakah gadis kecil itu licik? Kalau dia tidak licik, bagaimana dia bisa mengirim Chu Zishan ke penjara tahanan berat? Dia adalah ilmuwan biologi yang paling hebat. Chu Zishan itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Li Jun, bangunlah. Gadis kecil ini benar-benar tidak biasa. Ini adalah laporan analisis dari psikolog dan sosiolog. Hati kecil gadis ini pasti bukan berumur 9 tahun. Melainkan pikiran orang dewasa. Dulu Xiaolan adalah anak jalanan yang menderita dan keras hidupnya. Kalau tidak cerdas, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Kecerdasan itu karena tidak mudah. Menderita dan berjuang. Lalu dari mana dia mendapatkan kemampuan menembaknya? Kamu benar-benar mengira dia adalah jenius. Kemampuan menembak saya bisa datang dari mana? Apa Anda sudah melatih saya? Anda sudah melatih saya, kan? HMPH. Apa Anda tidak tahu dari mana asalnya? King.
Kakak Chu King. Dia kan sudah bunuh diri. Atau apakah Anda merasa saya tidak layak menjadi putri ayah? Jadi Anda berkata seperti itu. Bohong. Teruslah berpura-pura. Kalian semua telah tertipu oleh monster kecil ini. Ini adalah yang dikirim oleh Chu Zishan. Di sini tercatat secara rinci reaksi Chu King sebelum bunuh diri. Setelah disuntik cairan modifikasi genetik, dan penilaiannya terhadap pemindahan kesadaran Chu King. Semua kebetulan ini mengarah pada Yang Xiaolan yang tiba-tiba muncul ini. Di dunia ini tidak ada begitu banyak jenius. Dia adalah monster yang dipinjamkan tubuhnya oleh Chu King. Paman kedua, cukup sudah. Simpan omong kosong yang menakut-nakuti itu. Siapa Chu Zishan? Seseorang yang tidak segan-segan membunuh putri kandungnya sendiri. Dan beberapa kali berusaha membunuhku dan Xiaolan, orang gila. Seorang tahanan yang putus asa menjelang kematian. Sungguh konyol. Paman, kamu sudah keterlaluan. Demi hak kepemilikan. Bisa-bisanya menggunakan kata-kata sekejam ini untuk menyakiti seorang anak. Asal-usul Xiaolan sangat jelas dan bersih. Kecerdasannya adalah balasan dari langit atas aku dan Li Jun yang tidak punya anak. Apa itu bangkit dari kematian? Aku lihat, kamu memang dipakai sebagai alat oleh Chu Zishan. Pikirannya tidak jernih. Pikiranku tidak jernih. Aku lihat kalian terlalu dibutakan. Gadis kecil. Berani tidak berangkat ke rumah sakit sekarang. Untuk melakukan pemeriksaan dan pemindaian otak secara menyeluruh. Kemudian bandingkan dengan semua data Chu King. Apakah kamu berani? Tentu saja saya berani. Tapi jika hasil tes menunjukkan saya bukan Chu King, kamu harus meminta maaf kepada ayah dan ibuku. Kedepannya, urusan grup yang tidak akan melibatkan kamu. Apakah kamu berani? Kamu. Lidah tajam. Meskipun hasil polisi kamu tutupi, Yang Zhenbang. Kamu selalu bilang demi kebaikan keluarga Yang. Tapi sebenarnya menyembunyikan niat jahat. Diam-diam bersekongkol dengan Chu Zishan. Kamu benar-benar mengira aku tidak tahu. Dia adalah wakil kapten tim keamanan di labku. Ceritakan padaku, kenapa? Orang yang aku pecat tiba-tiba berubah menjadi pengikut yang paling kamu percayai. Semua omong kosong yang kamu bilang. Itu semua juga dari Chu Zishan yang menyuruh dia, kan? Aku tidak tahu apa yang dikatakan kapten atau bukan kapten. Li Jun. Sekarang kamu melindungi anak haram ini. Apakah kamu mulai mencemarkan nama baik pamanmu sendiri? Ayah, hati-hati, dia membawa sesuatu. Membawamu keluar adalah untuk menjaga keselamatanku. Sekarang semuanya berantakan. Kamu juga tidak bisa menyelamatkan diri. Jika aku selesai, aku akan menarikmu bersamaku. Ketua Dewan. Orang seperti Chu Zishan tidak sederhana. Ketua, kamu harus hati-hati. Kamu. Letakkan senjatamu. Mari kita bicarakan dengan baik. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Tidak ada jalan kembali. Xiaolan, jangan lihat. Ah, gila. Benar-benar gila. Biar pelayan yang urus. Diganti olehnya. Dan beritahu pihak keamanan. Katakan ada orang bersenjata masuk rumah yang dengan niat jahat. Ditembak mati. Mengenai pengawalnya. Keponakan Li Jun. Saya adalah pamanmu yang dekat. Saya bingung. Semua ini karena Chu Zishan mengancam saya. Dia bilang jika saya tidak membantunya, dia akan mengungkapkan masalah saya yang menyalahgunakan dana publik. Saya benar-benar bingung. Menyalahgunakan dana publik. Kamu berkolusi dengan penjahat. Menjebak kepala keluarga dan mencemarkan nama baik putriku, Liang Zhenbang, paman bayiku. Apakah keberanianmu sudah dipupuk oleh Chu Zishan? Ibu. Kakek kedua. Orang tadi bilang sebelum mati bahwa Cuci masih punya rencana cadangan. Apa rencananya? Dia bilang selama aku mengganggu kalian, akan membuatmu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan otak. Dia punya cara untuk membuat dunia ini kacau. Dia juga bilang ada orang di rumah sakit. Bisa membuatmu sakit lama kambuh. Dia juga bilang apa lagi? Bilang kamu tidak bisa melarikan diri. Bawa dia pergi. Jaga baik-baik. Tunggu sampai pengawas datang. Hei Li Jun. Li Jun, aku ini pamanmu. Baiklah, keponakanku, lepaskan aku. Kasihanilah aku. Li Jun, Chu Zishan bilang di rumah sakit masih ada orang. Dia ingin melakukan apa padamu? Ayah, ibu, dia mati-matian memegang ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan rencana Chu Zishan.
Selidiki apa sebenarnya yang ingin dilakukan Chu Zishan pada kita. Ini adalah Nona Xiaolan. Intervensi medis. Dia menempatkan orang di tim medis ayah. Memanfaatkan kesempatan pemeriksaan untuk menyuntikkan racun dan menyamarkan kambuhnya penyakit lama. Sementara itu, informasi yang mencemarkan nama baik saya akan dikirim ke media. Mengatakan bahwa saya adalah monster yang menggunakan sihir untuk menguasai tubuh Xiaolan. Bagus sekali, kipas kertas ini. Pengurus ada di sini. Segera kendalikan semua orang di tim medis saya. Fokus pada pengawasan. Dokter dan perawat yang bertugas hari ini adalah Yang Zong. Ini adalah suntikan penguat yang membantu pemulihan saraf. Tugas yang diberikan oleh Guru Chu segera akan selesai. Siapa? Dokter Zhang, kamu sudah ketahuan. Kamu sudah ketahuan. Senjata. Tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu? Chu Zishan ada di mata-mata rumah sakit. Hanya tersisa kalian berdua yang tidak berguna, kan? Hahaha. Sekarang kamu menangkap kami sudah terlambat. Sebelum saya datang, saya sudah menyerahkan video itu kepada media. Berita tentang monster itu segera akan diketahui semua orang, kamu sudah selesai. Hahaha. Benarkah? Kalau begitu, coba lihat ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini adalah rencana pengiriman yang dirancang langsung oleh Guru Chu. Sekarang giliran kalian bermain. Orang di dalam menyerah. Kami dari kepolisian. Bagaimana? Bukti di lokasi sangat jelas. Kami akan segera membawanya ke kantor. Mengenai perawat ini, juga akan dibawa. Terima kasih. Pastikan untuk menggali informasi tentang Chu Zishan. Di luar penjara, semua sisa kekuatan telah hilang. Tidak ada yang tersisa. Mengerti? Tenang saja, kamu bisa pergi. Xiaolan, berkat kamu. Kalau bukan karena tembakanmu itu, ibu harus melawan ular beracun yang bersembunyi dalam-dalam ini. Harus lebih cepat dan lebih kejam dari mereka. Chu Zishan pikir dia bisa mengendalikan semuanya dari dalam penjara. Cuma mimpi. Tuan, Nyonya, Nona, ada kabar darurat dari penjara. Kata. Chu Zishan mengalami sakit mendadak di sel. Dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal. Meninggal begitu mendadak. Apakah kamu yakin? Ini adalah pemberitahuan resmi dari penjara. Dikatakan bahwa itu adalah kematian mendadak. Ini terjadi beberapa menit sebelum Zhang Wei ditangkap. HMPH. Kematian mendadak. Benar-benar tepat waktu. Zhang Wei baru saja ditangkap, dia sudah meninggal. Di dunia ini, mana ada yang seberuntung itu? Apa yang dikatakan ayah benar? Orang seperti Chu Zishan, sekalipun mati, tidak mungkin meninggal dengan tenang. Lebih mirip dengan kepompong yang melepaskan diri. Kepompong yang melepaskan diri. Dia berpura-pura mati. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sistem penjara begitu ketat. Sekeras apapun sistemnya, tak bisa menahan orang gila yang penuh niat buruk. Dan pengkhianat yang memanfaatkan keuntungan. Dia bahkan bisa menyusup ke tim medis ayahnya. Hanya sebuah ruang medis penjara. Apa artinya? Gunakan semua kekuatan untuk menyelidiki. Kalau perlu, orang harus ditemui, mayat harus ditemukan. Pengurus rumah, hubungi hubungan kami di tingkat tertinggi. Saya ingin tahu semua rincian sebelum kematian Chu Zishan. Dan semua orang yang berhubungan dengannya. Saya akan segera mengurusnya. Oh, benar. Ahli yang diundang yang Zhengbang sedang menunggu di depan. Tuan, bagaimana menurut Anda?
Yang Zong, Lu Zong. Kami diutus oleh Yang Lao Xiansheng. Saya berharap bisa melakukan analisis menyeluruh tentang Nona Xiaolan. Ini murni karena rasa ingin tahu akademis. Ingin mengungkap misteri jenius. Ya, kasus Nona Xiaolan sangat istimewa. Jika ada penemuan ilmiah. Rasa ingin tahu para ahli adalah pendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Saya mengerti, tetapi apa yang kalian ingin analisis? Apakah benar-benar misteri jenius? Atau kalian ingin menemukan bukti untuk menghidupkan kembali jiwa? Ini. Saya setuju. Periksa. Tapi saya ingin menjelaskan dengan jelas. Pertama, saya bukan monster. Saya adalah yang Xiaolan yang diakui oleh hukum, yang dicintai dengan tulus oleh papa dan mama. Kedua, seandainya saya hanya seorang gadis kecil berusia 9 tahun, yang sedikit lebih pintar. Kalian harus meminta maaf secara terbuka. Berjanji tidak akan lagi mengintervensi. Urusan internal keluarga yang ini terbuka. Permintaan maaf secara terbuka. Bukankah itu mempertaruhkan karir dan reputasi kita? Tuan Yang, bukankah kita sudah sepakat hanya membantu memeriksa? Tidak ada yang bilang harus bertanggung jawab, kan? Iya, seharusnya kamu bilang lebih awal. Sekarang Nona Xiaolan bilang, nanti akan minta maaf secara terbuka. Itu tidak baik. Kalau mau minta maaf sendiri. Saya tidak mau. Soal ini, saya tidak mau terlibat. Tuan. Maya Chu Zishan selama proses pengangkutan. Mobil pendingin mengalami kecelakaan. Kebetulan sekali. Apapun, Chu Zishan sudah tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu bagaimana bisa membicarakan kerjasama? Kerjasama dengan kakek kedua sepertinya tidak mungkin. Kamu bersekongkol dengan penjahat berat untuk menjebak kepala keluarga. Pikirkan bagaimana menjelaskan ini kepada pengawas. Aku bingung. Li Jun, Xiaolan. Ampuni aku. Lihatlah usiaku yang sudah tua ini. Tidak akan memaafkanmu. Hukum yang berbicara. Paman kerajaan. Kirim dia ke tempat yang seharusnya. Bawa dia pergi. Hehe. Chu Zishan, dengan kecerdikanmu. Ini terlalu mirip sebuah pertunjukan. Kau telah berusaha keras untuk mati kali ini. Apakah ingin menghilang sepenuhnya? Atau ingin memberikan serangan mematikan kepada keluarga Yang? Nona, Anda sangat tajam. Saya sudah menemukan petunjuk tentang Maya Chu Zishan. Fokusnya adalah apakah kecelakaan truk pendingin itu kecelakaan atau disengaja. Secara superficial, terlihat seperti kecelakaan. Saya menemukan area buta dari kamera pengawas di dekat lokasi kecelakaan. Di situ ada pintu belakang rahasia dari sebuah klinik swasta. Klinik. Siapa yang mengelolanya? Dokternya bernama San. Yang penting adalah di ruang bawah tanah yang tidak digunakan di dalam klinik, ditemukan jejak cairan biru yang belum dibersihkan, yang tersisa. Ternyata dia tidak mati. Mungkin di ruang medis penjara. Minum obat yang bisa membuat orang tampak mati. Lalu dalam perjalanan pengangkutan. Ditransfer dari truk pendingin ke klinik oleh rekan sekelompoknya. Bawah tanah klinik adalah tempat transit sementara mereka. Bagaimana keadaan klinik sekarang? Orang pergi, gedung kosong. Dokter San juga hilang. Jejak Chu Zishan mengarah ke dermaga yang ditinggalkan. Ayah dan ibu, Chu Zishan berencana melarikan diri melalui jalur air menuju Gonghai. Jika dia berhasil melarikan diri ke tempat yang tidak terjangkau hukum, jangan harap dia bisa menyentuh putriku dan melarikan diri dengan bencana. Mimpi. Intersepsi air Li Jun menimbulkan terlalu banyak kebisingan. Lagi pula, Chu Zishan sekarang sudah mati. Tingkat resmi, sulit untuk segera bertindak. Prosedur resmi membutuhkan waktu. Chu Zishan memanfaatkan celah waktu ini. Ayah, jalan terang harus dilalui. Jalan gelap juga tidak boleh berhenti. Kita harus bersiap dengan dua cara. Maksudmu adalah Bapak pengurus menghubungi kekuatan yang dalam dari keluarga Yang. Hei, saya di sini. Data asli dan sampel dari larutan rekayasa genetika. Asalkan aku bisa menemukan pembeli, aku bisa bangkit kembali. Baik. Yang Li Jun, Leng Hong, dan monster kecil itu. Apapun yang mereka lakukan padaku, aku pasti akan balas 100 kali lipat. Tuan Nona, beberapa kapal kargo sedang mendekat ke pelabuhan. Chu Zishan mungkin berada di dekat koordinat tersebut. Bertemu dengan salah satu kapal. Kunci koordinat.
Perbesar pemindaian satelit di dekat pelabuhan. Setiap kapal yang mendekat bisa jadi adalah penjemput. Apakah orang yang kami atur sudah siap? Tuan. Orang yang kami atur sudah tiba di wilayah yang ditentukan. Siap mencegat kapan saja. Begitu cepat. Helikopter berbeda dengan kapal kargo. Apalagi kita adalah helikopter kecepatan tinggi tipe baru. Dari perkebunan menuju tempat persembunyian di Zhangzishan. Hanya butuh 10 menit lebih sedikit. Bisa coba menyusup ke sistem navigasi dan buku komunikasi kapal. Buat kekacauan. Dan tunda sedikit waktu lagi. Pihak lawan punya sinyal penghalang yang kuat. Tunggu sebentar. Pembobolan berhasil. Itu Chu Zishan yang menghubungi orang yang mengawasi Cap. Bagus. Tangkap dia untukku. Tumpas di atas laut. Yang harus hidup adalah orang tua. Aku keluar sebentar. Chu Zishan, aku ingin melihat secara langsung mimpimu yang hancur. Kapal sialan kenapa belum datang? Pengawas, cepat lari. Tidak, tidak mungkin. Mereka datang secepat ini bagaimana? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku masih punya aku. Masih ada ini. Jika kalian bergerak lagi, aku akan menghancurkannya. Ini adalah kunci kemajuan manusia. Kalian para bodoh, apa yang kalian tahu? Tumpukan barangmu di Chu Zishan bahkan lebih buruk dari sampah. Mengenai evolusi manusia, itu lucu. Bagaimana bisa itu kamu? Monster. Monster kamu ini. Lihat dengan jelas di Gunung Cuci. Sekarang yang menindihmu seperti sampah di tanah ini. Bukan monster. Adalah Yang Xiaolan. Aku datang untuk menggantikan Lao Yang. Menagih hutang dari orang-orang yang kau hancurkan. Tidak, tidak. Orang tua dan sampah sudah dibersihkan. Tadi malam, menghadang sebuah kapal kargo yang diduga terlibat dalam penyelundupan. Berhasil menangkap buronan Chu Moshang. Kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Lepaskan aku, yang menunggu Chu Moshang adalah hukuman berat dari hukum. Li Jun, Xiaolan. Kita sudah diselamatkan. Dia tidak akan bisa bangkit lagi. Berkat kita, Xiaolan, tenang dalam keadaan darurat, memimpin dengan tegas. Tembakan terakhir. Bahkan lebih merupakan sentuhan ilahi. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Melindungi keluarga kami. Melindungi ayah dan ibu. Tuan dan Nyonya. Chu Zishan telah dibawa kembali ke penjara dengan pengamanan maksimum. Kali ini dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Siang ini kita akan menghadiri rapat Dewan Direksi Yang. Dan ada beberapa keraguan yang harus dihadapi. Saudara-saudara, saya kembali. Dalam 5 tahun terakhir, keluarga yang telah mengalami banyak cobaan, tetapi fondasinya tidak tergoyahkan. Punggungnya tidak patah. Ini ada hal penting yang harus diumumkan. Ini adalah putri saya, Yang Xiaolan, baik secara hukum maupun di hati saya. Dia adalah satu-satunya ahli waris yang tidak dapat diperdebatkan. Kemampuan Nona Xiaolan sudah terlihat oleh semua orang. Sangat luar biasa. Namun, masalah ahli waris berkaitan dengan rencana besar kelompok selama 100 tahun. Nona Xiaolan masih muda setelah semua ini. Ya, apalagi latar belakang Nona Xiaolan yang misterius. Kelompok itu memberikannya begitu saja. Tak usah bahas apakah pria itu gentleman atau tidak dulu. Kami para elit ini dibuat diatur oleh seorang gadis kecil. Benar-benar sebuah lelucon, kan? Gadis kecil. Lalu, siapa yang mengungkap Chu Zishan? Dan siapa yang memimpin operasi di pelabuhan tadi malam? Dengan tembakan tepat sasaran yang menentukan segalanya. Itu putriku, Yang Xiaolan. Pikirannya, keberanian dan kemampuannya sudah melampaui usianya. Penampilan Xiaolan sudah terlihat oleh semua orang. Pengoperasian yayasan yang teratur dalam memberikan bantuan telah secara signifikan meningkatkan citra sosial keluarga Yang.
Ini. Bukankah itu bukti terbaik? Kekhawatiran Pak Zhang bisa saya pahami. Usia muda bukanlah alasan. Saya akan menggunakan lebih banyak waktu untuk belajar. Saya akan meminta nasihat dari para senior di sini. Tapi percayalah, saat saya dibutuhkan, saya tidak akan pernah mundur. Seperti kali ini melindungi ayah. Seperti menjaga keluarga yang baik. Bagus sekali, Direktur Yang dan Direktur Lu. Selamat ya, keturunan keluarga yang terus berlanjut. Dengan Nona Xiaolan di sini, kami para orang tua bisa tenang. Satu-satunya pewaris grup Qianyi, Chu Qing. Aku benar-benar meremehkanmu. Yao Jing. Apakah kamu datang untuk melihat aku dipermalukan? Aku tidak sebodoh itu. Aku datang untuk melihatmu untuk terakhir kalinya atas nama Chu Qing. Melihat orang yang menganggapnya sebagai objek percobaan, menghancurkan hidupnya. Akhirnya juga menghancurkan wajah terakhir ayahmu sendiri. Kamu menang. Kamu dan ayah bodoh itu sudah menang. Yang menang bukan aku. Yang menang adalah keadilan dan hati nurani. Adalah hal-hal yang paling biasa namun paling berharga, yang telah kamu injak-injak. Seperti kasih sayang. Inilah akhir yang pantas kamu terima, selamat tinggal. Barang lelang berikutnya adalah sumbangan dari Nona Yang Xiaolan. Ini adalah hadiah yang dia berikan di kejuaraan menembak remaja tahun lalu. Pistol latihan yang digunakan saat memenangkan kejuaraan. Wow. Pistol yang digunakan Miss Xiaolan saat pertama kali memenangkan kejuaraan. Miss Xiaolan adalah satu-satunya pewaris keluarga yang nilainya pasti akan melambung di masa depan. Pistol juaranya pasti berharga. Sebuah pistol latihan yang rusak. Masih berani-beraninya dipakai untuk lelang. Lagi pula, siapa tahu dari mana asal-usul kejuaraannya. Ayahnya adalah Yang Li Jun. Juri mana yang berani tidak memberinya muka. Sekarang tangannya sudah tidak bisa digunakan. Senjata rusak, sial sekali. Bahkan jika diberikan gratis, saya juga tidak mau. Pembawa acara, bolehkah saya menambah satu barang lelang? Untuk lelang perbandingan. Saya ingin menambah satu barang lelang secara mendadak. Tentu saja bisa. Nona Xiaolan. Apa yang ingin Anda tambahkan? Ayo ambil foto giok yang tergantung di leher Zhao Mingming. Aku lihat barang yang selalu dibawa oleh Tuan Muda Zhao. Pasti harganya sangat mahal. Yang Xiaolan. Apa maksudmu? Ini adalah pusaka keluarga Zhao. Bagaimana bisa dijadikan barang lelang? Kamu jelas-jelas mencari masalah. Tadi kamu bilang senjataku adalah senjata rusak, kan? Kenapa ketika giliran pusaka keluargamu, kamu jadi panik? Ayo kita bandingkan hasil jepretan ini. Biarkan semua orang lihat apakah harta warisan keluarga Zhao kalian lebih berharga. Atau pistol milik aku, Yang Xiaolan, yang lebih berharga. Ini adalah harta warisan keluarga Zhao aku. Kalau mau difoto, silakan saja. Oh, tidak boleh difoto. Mungkin takut hasilnya tidak memuaskan. Kalau sampai kalah dan hilang dari kalian, keluarga Zhao kalian akan kehilangan segalanya. Ayo kita bandingkan saja. Jade saya ini setidaknya bernilai 3 juta. Senapan rusakmu itu tidak ada artinya. Baiklah, Zhao Mingming menilai 3 juta. Pembawa acara, senapan latihanku akan dilelang bersama jade putih lemak milik keluarga Zhao. 3,1 juta, setiap kenaikan 100.000. Sekarang dimulai. Lelang terikat ini sangat luar biasa. Ini akan memaksa ayah dan anak Zhao ke sudut mati. Yang Xiaolan, kamu mempermainkan aku ya? Zhao Zong. Aturan lelang, yang harga tertinggi dapat. Kalau kamu tidak berani ikut, sekarang saja menyerah. Akui bahwa pusaka keluarga Zhao memang tidak sebanding dengan senjata rusak yang Xiaolan. Atau mungkin para paman dan bibi tertarik untuk menawar. Siapa yang mau membeli rantai rusak milik keluarga Zhao? Mengikat anjing jauh lebih baik daripada mengikat anaknya. Hahaha. Iya, haha, dia berani mengejek Nona Xiaolan. Senjata juara itu apa sih? Orang tidak tahu malu. Memalukan. Lalu bagaimana jika senjata ini dilelang secara terpisah? 3,2 juta. 4 juta. Ini bagaimana cara mainnya? Ini kan sama saja dengan menginjak muka keluarga Zhao saya di tanah. Berhenti, kita tidak merekam lagi.
Ah, aku menyerah. Sepertinya itu adalah pusaka keluarga Zhao. Memang tidak lebih berharga daripada senjata rusak ini. Kau memang banyak bicara. Yang Xiaolan juga bukan orang yang bisa kau tantang. Hasil lelang senjata ini akan sepenuhnya digunakan untuk yayasan amal. Untuk membantu lebih banyak pasien cedera otak. Mengenai nilai senjata ini, tidak terletak pada dirinya sendiri, tetapi pada kekuatan yang tak terbantahkan. Kekuatan apa? Bukankah hanya karena beruntung mengenal Yang Li Jun sebagai ayah? Sekarang tanganmu sudah rusak. Masih berpura-pura di sini. Zhao Mingming, kamu bilang tanganku rusak. Kalau begitu, lebih baik kita adu di sini. Bicara dengan kekuatan. Ayo, aku duluan, ayahku pernah mengelola klub. Sekarang tanganmu sudah tidak berfungsi. Ku masih takut padamu. Pikirkan baik-baik, jika kalah, tanda tangani kontrak. Semua aset atas nama keluarga Zhao di masa depan akan mengutamakan pembelian produk yang berani tidak. Ini bukan hanya untuk memalukan, tapi juga untuk mengorbankan keluarga Zhao. Nona Xiaolan sangat keren. Menggunakan kemampuan menembak mereka yang paling diragukan sebagai taruhan. Taruhannya adalah kontrak bisnis. Terlalu kejam, terlalu mendebarkan bagiku. Lebih baik dibandingkan dengan Mingming. Tangannya sudah hancur, kamu takut apa? Kalau kalah, ayah akan mengakui kalah. Liang Xiaolan tangan kanannya sudah hancur. Tangan kirinya tidak mungkin akurat. Rasanya menyenangkan, pengurus, atur semuanya. Tempatnya pakai pistol ini. Aturan menembak. Menembak peluru. Memegang lingkaran lebih banyak yang menang. Lingkaran ke-7. Lingkaran ke-6. Lingkaran ke-8. Peluru sapu. Total lingkaran 28. Jangan gugup, dia pasti tidak bisa pakai tangan kiri. (54,3 lingkaran. Wow, semua di tangan kirinya adalah di atas 10 lingkaran. Sungguh luar biasa. Inilah bakat sejati. Wajah Zhao dan anaknya pasti akan membengkak. Zhao Youqian. Tanda tangan di atas kertas hitam putih, siap untuk kalah. Ingat, jika berani mengganggu yayasan saya atau Yang, kalah bukan hanya soal muka dan uang. Ayah. Ayah. Xiaolan benar-benar hebat. Ha. Tuan, Nyonya, Nona, Zhao Youqian sudah membeli sistem keamanan pintar kami. Namun menurut umpan balik dari orang-orang kami, tempat Zhao Youqian memiliki risiko keamanan yang besar. Risiko keamanan. Zhao Youqian untuk menghemat uang, bahkan mengabaikan keamanan yang paling dasar. Sungguh sangat berbahaya bagi nyawa manusia. Apakah ini akan melibatkan kita, Xiaolan? Kalau terjadi sesuatu, apakah orang luar akan berkata, karena dipasang sistem kita, ibu merasa tenang. Sistem kita memiliki fungsi pencatatan peringatan mandiri. Pak pengurus menghubungi orang yang familiar dengan pengujian dan pemadam kebakaran untuk melakukan inspeksi mendadak di semua tempat penting milik Zhao. Mari kita lakukan inspeksi mendadak. Nona Ming, Bu. Ayah. Setelah Zhao Youqian menandatangani kontrak, arus kasnya jadi lebih ketat, kan? Saya menemukan dia meminjam uang dengan bunga tinggi di luar jaminannya. Sepertinya itu barang berharga terakhir yang dia miliki. Termasuk mobil sport edisi terbatas yang baru dia beli. Xiaolan, lalu, kamu berencana apa? Apa? Tidak layak untuk pemadam kebakaran. Penutupan dan restrukturisasi. Dan denda besar pula. Halo. Halo, halo. Halo. Ayah, aku mau isi ulang game. Transfer 50.000 cepat. Ngapain isi ulang sih? Aku hampir bangkrut. Semua ini karena kamu, kalau bukan karena kamu yang buat masalah sama si kecil nakal itu. Bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Dan hari ini harus bayar hutang berbunga 3 juta. Kemana aku harus cari? Bos Zhao. Hari itu tiba.
2.500.000 lengkap dengan bunga. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Bawakan ke sini. Bro Biao. Bisakah diberi tenggang waktu? Beberapa hari. Hanya beberapa hari. Tolong ya. Batas waktu apa sih? Kalau hari ini aku nggak dapat uang, aku akan jalankan sesuai aturan. Yo. Untung mobilnya masih ada. Serahkan kuncinya. Sebagai bunga pinjaman. Gak bisa, ini adalah barang terakhir yang berharga dari keluarga kita. Serahkan. Ambil ini, cepat pergi, sisa uangnya akan aku cari cara lain. Ayah, kamu gila. Itu adalah barang terakhir yang kita miliki. Kembalikan itu. Bagus kamu mengerti. Sisa uangnya. Bunga berbunga 5 juta. Sebelum tanggal 1 bulan depan. Kurang 1 kata. Hahaha. Kita pergi. Rumah sakit ini akan dipimpin oleh Ketua Xiaolan. Untuk memberi harapan baru bagi banyak pasien. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Xiaolan. Rumah sakit ini adalah tempat berkumpulnya kasih sayang. Lebih dari itu, seperti ayah sendiri. Adalah harapan bagi mereka yang ingin mendapatkan kehidupan baru. Kami akan berpegang pada penipu, dia adalah penipu. Menghancurkan keluargaku. Dan mencuri harta warisanku dan mobilku. Yang Xiaolan, kau tidak akan mati dengan baik. Aku akan berjuang melawanmu. Ambil dia, keamanan. Aku akan berjuang melawanmu. Ambil dia, Abao. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Xiao Youqian, kebangkrutan keluargamu karena kamu yang serakah. Mengurangi kualitas dan meminjam uang dengan bunga tinggi. Kamu jatuh ke titik ini. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Apa urusannya dengan saya? Hari ini adalah hari yang membawa harapan bagi banyak pasien. Aku juga tidak ingin ada tikus di dalamnya. Merusak semangat semua orang. Serahkan dia kepada kepolisian. Tuduhannya adalah percobaan kekerasan di depan umum dan mengganggu ketertiban umum. Lepaskan aku, bagus sekali. Ketua Xiaolan meskipun masih muda. Tapi tanggung jawab dan keberaniannya sangat mengagumkan. Inilah yang disebut gaya keluarga kaya yang sejati. Keluarga yang sangat beruntung. Saudara-saudara, insiden kecil barusan membuat kalian tertawa. Namun ini justru membuktikan. Jalan yang kami pilih, keluarga yang, adalah yang benar. Melindungi kesehatan, melindungi harapan. Pasti akan menyentuh kepentingan-kepentingan gelap di sudut-sudut tertentu. Namun, harap tenang. Ada saya dan ada Xiaolan. Keluarga yang ada di sini. Tidak ada iblis atau monster yang bisa menggoyahkan yang. Keluarga. Kami sekeluarga akan melindungi rumah sakit seperti kami melindungi satu sama lain. Melindungi rumah sakit. Juga melindungi pasien.